Halo guys, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini terlepas dulu dari kisah-kisah yang sebelumnya dari Ratu Adil. Kali ini tuh saya mau bercerita. Cerita ini adalah cerita Jawa kuno. Cerita Jawa kuno yang mungkin sebagian orang masih ingat, mungkin sebagian udah nggak ingat. Jadi zaman dahulu ada seorang dewa. Ada seorang dewa yang dipilih Sang Maha Kuasa. Yang dipilih oleh Sang Maha Kuasa, di mana orang itu memiliki kekuatan Sang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, karena puncak kekuatan adalah dia, puncak kesaktian adalah dia. Sang Maha Kuasa itu percaya dengan dia. Sang Maha Kuasa sangat percaya dengan dia. Dan Sang Maha Kuasa bisa mengandalkan dia. Kalau dia itu 100% bisa dipercaya daripada yang lain. Dimana saat orang itu sudah dewasa, orang itu sudah tahu semua. Orang itu akan memiliki kuasa dari Sang Maha Kuasa. Orang itu mengetahui segala alur cerita dari awal sampai akhir. Orang itu namanya akan digadang-gadang. Orang itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana orang itu akan hidup bersama Sang Maha Kuasa. Dan konon katanya hanya orang-orang pilihan atau orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan hatinya, benar-benar dekat dengan dia, yang bisa mengetahui keberadaannya, yang bisa mengetahui rumah Sang Maha Kuasa. Itu hanyalah orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang tahu gitu ya. Dan konon katanya orang yang tahu keberadaan dia, tahu rumah Sang Maha Kuasa, itu menjadi orang yang sangat beruntung. Orang itu akan menjadi orang yang sangat beruntung, di mana orang itu bisa melihat bertatap muka dengan Sang Maha Kuasa secara langsung. Orang itu bisa bertatap muka dengan Sang Maha Kuasa secara langsung. Orang itu benar-benar sangat beruntung, bisa bertatap muka dengan Sang Maha Kuasa, bisa berbicara dengan Sang Maha Kuasa secara langsung. Ya itulah kehidupan. Ternyata Ratu Adil juga seperti itu. Apa mungkin Ratu Adil salah satu orang yang dekat dengan Sang Maha Kuasa dan bisa berinteraksi dengan Sang Maha Kuasa? Itu tentunya akan sangat-sangat menggembirakan. Dan konon katanya tidak ada orang lain yang tahu keberadaannya, terkecuali orang-orang yang dikehendakinya, yang diizinkannya. Hanya orang-orang yang dikehendaki, hanya orang-orang yang diizinkan yang bisa mengetahui keberadaan murni, keberadaan aslinya. Ya, dan itu benar-benar menggembirakan dong. Bisa bertemu dengan Sang Maha Kuasa, bisa bertatap muka dengan Sang Maha Kuasa, bisa sendiko dawuh gitu ya, bisa berbicara dengan Sang Maha Kuasa secara langsung. Dan itu suatu kehormatan yang luar biasa. Ditambah lagi bisa masuk ke istana Sang Maha Kuasa, bisa masuk ruang Maha Kudus, bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan itu suatu kehormatan yang mungkin tidak akan dimiliki orang lain gitu.
di mana Sang Maha Kuasa ini hanya mengizinkan orang tertentu hanya mengizinkan orang tertentu sampai ke istananya. Dan ini sungguh-sungguh amazing gitu. Ini sungguh-sungguh amazing. Bener-bener amazing. Alangkah indahnya bisa bertatap muka, bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, rumah Sang Maha Kuasa, rumah ilahi itu adalah Maha Kudus, tersembunyi. Jadi rumah Sang Maha Kuasa itu tersembunyi, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang diizinkan, yang dikehendaki. Dan mungkin saja Ratu Adil diizinkan dan dikehendaki. Kalau kita bilang ya di agama Islam itu ya kan ars Allah gitu ya, arsnya Allah gitu, rumahnya Allah gitu, istananya Allah. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah yang bisa melihat, bisa masuk ke ruang Maha Kudus, arsnya Allah, bertatap muka dengan Allah sendiko dawuh gitu ya, berinteraksi. Kalau di dalam Kristen itu udah sangat jelas. Hanya orang-orang yang benar-benar pilihan, yang benar-benar tahu kediaman Allah Bapa, yang benar-benar tahu istana Allah Bapa, kediaman Allah Bapa, yang benar-benar tahu ruang Maha Kudus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bisa masuk ke istananya saja, tapi tidak tahu kediaman asli, kediaman murninya Allah Bapa. Jadi kediaman asli, kediaman murninya itu hanyalah, kalau di Kristen itu hanya putra sulungnya Yesus saja yang tahu. Kalau di dalam Islam hanya Muhammad, sang nabi utusan Allah yang terakhir sebagai penutup, yang bisa sampai ke arsy-Nya Allah. Karena dialah satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang berkenan di hadapannya. Hatinya sudah dicuci, dibelah oleh malaikat, dicuci. Dan rasanya itu benar-benar luar biasa. Itu kalau dalam ajaran. Dan semoga saja memang Ratu Adil diizinkan ya. Itu adalah satu impian yang benar-benar luar biasa gitu loh. Bisa mengetahui kediaman Sang Maha Kudus, bisa duduk bersama Sang Maha Kudus, bisa sendiko dawuh, bisa bertatap muka dan berbicara secara langsung dengan Sang Maha Kudus. Sang Maha Kudus, Sang Maha Agung, Sang Maha Mulia, Sang Maha Wenang gitu ya. Ini benar-benar impian idaman seluruh makhluk yang ada. Itulah ulasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.